Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Loras Marsakti. Saya dari kelas Offering E22. Kali ini saya akan mengerjakan tugas video pendidikan agama Islam tentang hukum Islam dan perbedaan mazhab. Yang pertama, pengertian. Pengertian hukum Islam adalah segala aturan Islam yang mengatur seluruh sendi kehidupan umat manusia, baik muslim maupun non-muslim. Selain berisi hukum dan aturan, hukum Islam juga berisi penyelesaian masalah bagi seluruh kehidupan ini. Secara garis besar, hukum Islam dibagi dalam 3 cakupan. Yang pertama, meliputi bimbingan dan petunjuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, potensi kebaikan dalam diri manusia. Yang ketiga, meliputi ketentuan dan peraturan dalam pergaulan dan pengabdian diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya, ragam pendekatan hukum Islam. Yang pertama adalah rasionalis, yang kedua tekstualis, lalu yang ketiga adalah kontekstual. Lalu berikutnya adalah sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam adalah Al-Quran dan hadis. Namun, kedudukan Al-Quran adalah sebagai sumber utama, lalu hadis sebagai sumber kedua. Selain Al-Quran dan hadis sebagai sumber hukum Islam, terdapat pula yang disebut dengan ijtihad, yaitu sebagai pelengkap sumber hukum Islam. Setelah membahas tentang pengertian dan sumber hukum Islam, kita akan membahas tentang perbedaan mazhab dan penyikapannya. Yang pertama, bermazhab dan urgensinya. Mazhab berarti aliran. Oleh karena itu, banyak sekali ahli fikih yang melakukan penggalian hukum Islam dengan metode yang berbeda-beda dan tidak sama dengan antara satu dengan yang lainnya. Berikutnya kita akan membahas tentang ragam mazhab. Yang pertama, mazhab Hanafi. Hal yang paling menonjol dari mazhab Hanafi adalah penggunaan rasio yang dominan, sehingga banyak hukum yang ditemukan dengan mazhab ini bersifat rasional. Yang kedua, mazhab Maliki. Mazhab ini didirikan oleh Imam Maliki. Berbeda dengan mazhab Hanafi, mazhab Maliki cenderung bersifat tradisional. Yang ketiga, mazhab Syafi'i. Mazhab ini sangat unik karena mazhab ini tidak cenderung seperti mazhab-mazhab lainnya. Mazhab ini tidak terlalu rasional dan tidak terlalu tradisional. Yang keempat, Imam Hanbali. Pendiri mazhab Hanbali adalah Imam Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal bin Hilal al-Zahili Asy-Syaibani. Beliau lahir di Baghdad pada tahun 164 Hijriah dan wafat pada tahun 241 Hijriah. Mazhab Hanbali awalnya berkembang di Baghdad, Irak, dan Mesir dalam waktu yang sangat lama. Pada abad 12, mazhab Hanbali berkembang di Arab Saudi, terutama pada pemerintahan Raja Abdul Aziz As-Su'di. Saat ini mazhab Hanbali menjadi mazhab resmi pemerintahan Saudi Arabia dan mempunyai pengaruh terbesar di seluruh Jazirah Arab, Palestina, Syria, dan Irak. Setelah membahas tentang ragam mazhab, kita akan membahas tentang mengarifi perbedaan mazhab. Berikut ini cara menyikapi perbedaan mazhab. Yang pertama, membekali diri dengan ilmu, iman, akhlak, dan takwa secara proporsional. Lebih memprioritaskan permasalahan umat daripada permasalahan kecil lainnya. Yang ketiga, menerima semua perbedaan dengan lapang dada dan penuh dengan toleransi. Yang keempat, meneladani etika dan sikap para ulama. Yang kelima, mengikuti pendapat ulama sesuai dengan dalilnya. Yang keenam, ikut mengamalkan mazhab. Dan masih banyak lagi contoh cara menyikapi perbedaan mazhab. Setelah membahas tentang perbedaan mazhab dan cara menyikapinya, kita akan membahas tentang akomodasi kearifan lokal dalam hukum Islam. Yang pertama, urf dalam bingkai hukum Islam. Sebenarnya Islam datang adalah dengan tujuan untuk menyempurnakan sikap dan akhlak para umat manusia, tanpa dengan menghilangkan tradisi-tradisi asli umat manusia tersebut. Yang kedua, menyandingkan hukum Islam dengan tradisi lokal. Sebelumnya telah disampaikan bahwa Islam datang adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia, tanpa merubah tradisi dan kebiasaan umat tersebut. Maka dari itu, penyebar Islam pertama kali di Nusantara menyebarkan Islam tanpa ada paksaan dan tanpa dengan merubah budaya asli yang ada di Nusantara. Oleh karena itu, agama Islam saat itu sangat mudah diterima oleh kalangan masyarakat.
Demikian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.